Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Serah dengan NIM 21059AF dari kelas B21 dari Kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Video ini saya akan membahas tentang metabolisme dan sistem pencernaan berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bapak Maulana Zulkarnain Imansyah, S-Farm MBiomed pada mata kuliah biokimia. Baiklah, langsung saja kita bahas materinya. Pertama-tama kita akan membahas apa itu metabolisme. Metabolisme merupakan suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Sebagaimana pada gambar, di situ terdapat makanan kemudian dicerna sehingga menghasilkan suatu energi dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan atau gastrointestin. Sistem pencernaan merupakan proses pemindahan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan ini terbagi atas dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Kemudian yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini merupakan pelarutan makanan enzim pencernaan, mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul yang kecil. Selanjutnya, alat-alat pencernaan pada manusia yang terdiri dari mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, hati, lambung, kantung empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Nah, dari semua alat-alat pencernaan manusia tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan juga pencampuran. Sedangkan kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Nah, alat-alat pada sistem pencernaan manusia tadi akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut terbagi atas 3 bagian, yaitu gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Yang pertama, gigi. Berfungsi sebagai pemotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil, kemudian memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih efisien dan cepat. Kemudian yang kedua yaitu lidah. Berfungsi sebagai pembantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. Juga sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap dan mendorong makanan masuk kepada esofagus. Yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Fungsinya mengekskresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim tialin, di mana enzim tialin yaitu mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian jenis-jenis kelenjar ludah. Yang pertama, kelenjar parotis, yaitu kelenjar yang berada di dekat telinga. Kemudian yang kedua, kelenjar sublingualis, yaitu kelenjar yang berada di bawah lidah. Kemudian yang ketiga yaitu kelenjar submandibularis, yaitu kelenjar yang berada di bawah rahang. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran sempit berbentuk pipa yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring, merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi dengan epiglotis, yaitu di mana saat makanan masuk, epiglotis menutup faring dan saluran trakea sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Pada kerongkongan terdiri dari 1/3 otot porik dan 2/3 otot porik. Dan dindingnya tersusun atas epitel pipi berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu di mana kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Dan akibat dari gerak peristaltik ini mengakibatkan adanya makanan yang berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi pada saluran kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis.
Di dalam kerongkongan terdapat cairan agar bolus tetap basah. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Pada bagian lambung terdiri atas 3 bagian yaitu kardiak, fundus, dan juga piloris. Yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pencernaan pada lambung terdiri atas 2 yaitu mekanis dan juga kimiawi. Pencernaan mekanis yaitu pencernaan terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Kemudian pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. 4 yaitu usus halus. Usus halus yaitu usus yang berkelok-kelok yang memiliki panjang 6-8 meter dan lebar 25 mm. Kemudian, usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi, yang dimana usus halus terdiri atas 3 bagian yaitu yang pertama duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu usus 12 jari yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari 2 saluran yaitu kantong empedu dan pankreas. Kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati berguna untuk mengemulsikan lemak. Kemudian pankreas yaitu menghasilkan getah pankreas atau bersifat basa yang mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, dan juga lipase. Enzim pada pankreas yaitu yang pertama amilase yaitu mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua yaitu tripsinogen yaitu diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Kemudian tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Kemudian lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi pada pencernaan usus 12 jari terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Yang kelima yaitu usus besar atau kolon yang memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens. Di antara usus halus dan besar terdapat cecum, terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau obat cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Dan di akhir usus besar ada rektum, kemudian dan terdapat lubang pembuangan yang disebut dengan anus. Fungsi dari usus besar yang pertama membentuk massa feses atau kotoran, kemudian mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai tempat terjadinya pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Yang terakhir yaitu anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi merupakan proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang metabolisme dan sistem pencernaan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.